Jagung putih banyak ditanam di lahan kering dataran tinggi sebagai bahan makanan pokok. Selain sebagai bahan makanan pokok, jagung putih dapat digunakan sebagai bahan baku makanan kecil seperti kemping, kerupuk, dan juga marning. Saat ini, jagung putih yang banyak ditanam oleh petani adalah varietas lokal yang pada umumnya produktivitasnya masih sangat rendah, sekitar 2 ton per hektar. Karena itulah, untuk meningkatkan produktivitas, perlu dilakukan penanaman menggunakan jagung putih varietas unggul. Balai Penelitian Tanaman Serealia telah menghasilkan jagung putih unggul Srikandi putih dan galur jagung putih Maros Sintetik 2 yang dikenal dengan MS2. Jagung MS2 cocok ditanam di lahan kering dataran tinggi karena mempunyai sifat unggul antara lain toleran terhadap kekeringan, tahan rebah, umur panen 95-105 hari, rasanya enak, dan hasilnya mencapai 4,8-7,6 ton per hektar. Jagung Srikandi putih dianjurkan ditanam di dataran rendah, diutamakan ditanam pada musim penghujan. Walaupun demikian, dapat juga ditanam di dataran tinggi, namun pada umumnya umur panen lebih lama dan produktivitasnya lebih rendah bila dibandingkan dengan ditanam di dataran rendah. Srikandi putih dan MS2 memang merupakan varietas jagung putih yang unggul. Akan tetapi, untuk memperoleh hasil yang optimal, perlu dilakukan budidaya sesuai anjuran. Bagaimana cara menanam jagung putih baik untuk konsumsi maupun benih? Silakan mengikuti tayangan berikut ini. Gunakan benih dari varietas unggul dengan kualitas yang baik dan mempunyai daya tumbuh minimal 90%. Benih yang dijual di kios pertanian, ada yang sudah dicampur dengan ridomil, ada juga yang belum. Kalau benih belum dicampur dengan ridomil, perlu dicampur dulu dengan ridomil sebanyak 1-2 gram untuk setiap kilogram benih. Perlakuan ini untuk pencegahan terhadap serangan penyakit gulai. Apabila benih yang akan digunakan berasal dari hasil panen sendiri, lakukan seleksi untuk mendapatkan benih yang baik dan tidak rusak. Benih yang sudah diseleksi dicampur dengan ridomil. Selanjutnya, lakukan persiapan lahan untuk penanaman jagung. Gemburkan tanah, bersamaan dengan mengolah tanah, dapat langsung diberi pupuk organik sebanyak 5 ton per hektar. Bersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman dan tumbuhan pengganggu. Buat lubang tanaman sedalam 5 cm dengan jarak 75 kali 40 cm atau 75 kali 20 cm. Bila pada saat pengolahan tanah belum diberi pupuk organik, beri pupuk organik sebanyak 2 ton per hektar. Taburkan pupuk pada setiap lubang tanaman, kemudian ditutup tanah. Selanjutnya, tanam benih pada setiap lubang. Untuk jarak tanam 75 kali 40 cm, tanam 2 butir benih.
Untuk jarak tanam 75 kali 20 cm, tanam 1 butir benih pada setiap lubang. Perlu diperhatikan, jangan menanam benih langsung di atas pupuk organik, karena dapat berakibat benih tidak tumbuh karena mati. Antara 7-10 hari setelah tanam, beri pupuk urea sebanyak 100 kg, SP36 150 kg, dan KCl 100 kg per hektar tanaman. Taburkan pupuk di samping tanaman dengan jarak 10 cm dari tanaman, kemudian tutup kembali dengan tanah. Saat tanaman berumur 30-35 hari setelah tanam, lakukan pemupukan lagi dengan urea sebanyak 200 kg per hektar. Lakukan pemeliharaan tanaman dengan 2 kali penyiangan, yaitu 15 hari dan 30 hari setelah tanam atau sebelum pemupukan yang kedua. Jagung yang sudah siap dipanen, tanda-tandanya: kelobot sudah mengering dan berwarna coklat muda. Biji mengkilap dan bila ditekan dengan kuku sudah tidak berbekas. Apabila hasil jagung akan digunakan untuk benih, maka dalam budidaya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Benih yang akan ditanam harus jelas sumbernya, sehingga diketahui kualitasnya. Untuk menghindari penyerbukan silang dari varietas lain yang ada di sekitar tanaman jagung putih, perlu dilakukan isolasi tempat. Artinya, jarak antara areal petanaman jagung putih untuk perbanyakan benih dengan areal petanaman jagung di sekitarnya minimal 200 meter. Isolasi waktu, artinya waktu tanam dapat maju atau mundur dari waktu tanam tanaman jagung di sekitarnya dengan selisih waktu lebih kurang 30 hari. Lakukan penjarangan pada saat 2-3 minggu setelah tanam, yaitu dengan memilih tanaman yang sehat dan tegak, sehingga diperoleh populasi yang diinginkan sesuai dengan jarak tanam yang digunakan. Saat menjelang berbunga, lakukan seleksi terhadap varietas lain dan tipe simpang, seperti tanaman tidak bermalai. Dengan budidaya sesuai anjuran, akan diperoleh hasil panen yang memuaskan, baik jagung untuk konsumsi maupun untuk benih. Penanganan pasca panen jagung untuk benih. Kupas jagung dari kelobotnya dan jemur. Pipil biji jagung dengan tangan atau alat pemipil. Biji dari pangkal dan ujung tongkol dibuang karena biji tersebut tidak layak untuk benih. Jemur biji jagung untuk mengurangi kadar air. Jangan terlalu kering sehingga kadar airnya rendah yang dapat merusak embrio benih. Dan jangan pula masih basah sehingga kadar air terlalu tinggi yang menyebabkan benih mudah berkecambah dan berjamur.
Lakukan seleksi benih jagung. Pisahkan yang berbeda warna, bentuk, dan ukuran. Bersihkan dari kotoran seperti kerikil, biji tanaman lain, dan biji rumput. Simpan benih pada tempat yang bersih dan kering, bebas hama penyakit, suhu ruang 30 derajat Celcius, dan kelembapan lebih kurang 50%, serta pastikan benih sudah berkadar air antara 10–11% agar dapat mempertahankan daya tumbuh. Pasca panen jagung untuk konsumsi, penanganannya adalah sebagai berikut. Setelah dikupas dari klobotnya, jagung dijemur hingga kering dan dipipil dengan cara tradisional atau menggunakan alat dan mesin pemipil. Jagung siap diolah menjadi berbagai makanan. Jagung dapat diolah menjadi makanan pokok dan aneka camilan. Untuk bahan makanan seperti nasi jagung, kerupuk, jagung harus dibuat tepung dahulu dengan cara sebagai berikut. Giling jagung pipilan sampai menjadi beras jagung. Rendam beras jagung selama 1–2 hari. Masukkan beras jagung yang sudah direndam ke dalam mesin penepung. Atau, apabila tidak terdapat mesin penepung, dapat dilakukan dengan ditumbuk sampai halus, kemudian diayak. Tepung jagung dapat diolah menjadi beberapa makanan. Sebelumnya, siapkan peralatan yang akan digunakan. Untuk pembuatan nasi jagung, bahan-bahan yang diperlukan: tepung jagung dan air. Cara membuat: aduk tepung hingga rata dan beri sedikit air. Ayak tepung agar tidak bergumpal. Kukus beberapa waktu sampai menggumpal. Angkat adonan, diaduk-aduk, dan beri sedikit air. Masukkan kembali ke dalam kukusan untuk dimasak lagi sampai matang. Kurang lebih 30 menit.
Nasi jagung siap dimakan bersama sayur dan lauk pauknya. Untuk pembuatan nasi jagung instan atau grit, bahan-bahan yang diperlukan: tepung jagung 2 kg, bawang merah 1/4 ons, bawang putih setengah ons, wortel 1 ons, air secukupnya, dan garam 1 sendok makan. Cara pengolahannya: haluskan bawang merah, bawang putih, dan garam. Wortel dipotong kotak-kotak kecil. Aduk-aduk tepung dengan sedikit air hingga rata, jangan terlalu basah. Masukkan bumbu halus, campurkan sampai merata, dan setelah itu, masukkan juga wortelnya. Kukus adonan sekitar 30–60 menit. Bila sudah matang, angkat dan masukkan ke dalam nyiru. Ratakan dan jemur di panas matahari sekitar 2 hari.
Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kerupuk jagung: cara membuat sama dengan nasi jagung. Tepung dicampur dengan larutan bumbu dan sedikit air, kemudian diaduk hingga rata. Ayak adonan tepung agar tidak bergumpal. Kukus adonan beberapa waktu hingga sudah agak menggumpal. Masukkan adonan dalam lumpang, tumbuk hingga kalis. Kalau sudah kalis, buat bulatan-bulatan untuk digiling, dan giling adonan hingga tipis. Setelah adonan digiling tipis sehingga jadi seperti ini, dipotong-potong dengan bentuk dan besar sesuai selera sehingga menjadi seperti ini bentuknya. Jemur kerupuk di panas matahari hingga kering. Kerupuk yang sudah kering bisa langsung digoreng atau disimpan dalam kemasan yang rapat. Kerupuk jagung sebagai camilan tidak hanya enak dan renyah, tetapi juga mengandung nilai gizi yang baik.
pembuatan marning, bahan-bahan yang diperlukan: jagung putih 100 kg, garam 1 kg, kapur sirih 1 kg, dan minyak goreng. Cara mengolahnya: jagung dibersihkan dan diseleksi. Masukkan jagung ke dalam larutan air kapur sirih dan rebus. Selama merebus, aduk-aduk jagung 2-3 kali. Setelah direbus kira-kira selama 2 jam, angkat dan tiriskan sampai dingin. Cuci jagung sambil diaduk-aduk agar kulitnya lepas. Kemudian, jagung direndam dalam air selama 1 malam. Setelah direndam, jagung direbus kembali. Bila sudah setengah matang, berilah garam. Perebusan kedua ini sekitar 10-12 jam. Angkat dan tiriskan jagung, biarkan sampai dingin. Setelah dingin, jemur jagung selama 2-3 hari. Setelah jagung kering, goreng dengan minyak goreng yang panas. Dan marning jagung siap dimakan atau dipasarkan.